salam sehat buat Sobat Sehat semuanya. Kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat yang diselenggarakan untuk mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju yang mulai diselenggarakan sejak bulan Agustus kemarin. Nah, kali ini kita punya tema Kepo tentang tips membersihkan telinga si kecil. Nah, ini cocok banget nih buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak yang masih kecil, yang ingin mendengarkan, juga mungkin buat Sobat Sehat semuanya yang lainnya juga. Nanti kita akan berbagi tips tentang cara membersihkan telinga. Tentunya untuk tema yang satu ini kita mendatangkan seorang expert yang sangat spesial bernama Dr. Dewi Lisanti, Magister Kesehatan Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher. Dan saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Medistra dan Rumah Sakit Triadipa. Halo Dr. Dewi. Halo Dr. Rosa, apa kabar? Baik dok. Dokter gimana kabarnya di sana dok? Alhamdulillah sehat-sehat dokter. Oke, saat ini sedang aktif melakukan telemedicine ya dok ya? Ya, kalau kondisi tertentu ada beberapa pasien kita akan melakukan pemeriksaan yang melalui telemedicine saja dok. Nah, ini buat Sobat Sehat ya yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Dewi, nanti bisa dibantu dari tim Pro Sehat ya buat konsultasi ke Dr. Dewi ya, telemedicine di Rumah Sakit Medistra ataupun Triadipa ya dok ya. Oke, nah sebelum kita mulai bincang-bincang kita kali ini, tolong buat sobat-sobat semuanya bantu kami untuk klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat supaya kami dapat terus mengembangkan acara Kepo ini lebih baik dalam hari ke hari ke depannya. Nah, kita mulai ya dok ya. Jadi gimana ini dok tips-tips tentang cara membersihkan telinga balita dok? Oke, kalau kita ngomong membersihkan telinga berarti ada telinga yang kotor atau yang perlu dibersihkan ya dok. Kita itu dulu ya dok. Nah biasanya orang-orang secara umum kan kalau membersihkan telinga ada di ibu-ibu ya, untuk anak-anaknya biasanya membersihkan daun telinga dan biang telinga. Saya bilang normalnya dulu ya dok, supaya orang awam yang tahunya telinga sebenarnya tidak perlu terlalu sering dibersihkan. Secara umum punya fungsi membersihkan sendiri pada sebagian besar. Hanya sebagian kecil yang akan bermasalah. Nah, dengan kebiasaan kita mengunyah, menelan, berbicara, rahang bawah akan bergerak. Rahang bawah bergerak, kotoran akan spontan terdorong keluar. Nah, dengan demikian ibu-ibu atau anaknya yang itu akan ditemukan tuh kotorannya jatuh ya dok ya, jadi lebih gampang. Tuh dok. Nah, saya mau jelaskan bahwa kita membersihkan telinga ada dua. Biasanya di daun telinga yang seperti tadi sebenarnya cukup gampang. Bersihkannya saat mandi dengan bersama mandi dengan cukup air sabun aja dok, kemudian keringkan. Tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan, menggunakan pelembab dan lain-lain, karena pada dasarnya sama seperti membersihkan kita mandi yang lainnya. Kemudian untuk saluran telinga itu juga ya seperti tadi saya bilang, punya kemampuan membersihkan. Nah, nanti adanya di muara, dokter bisa, ibu-ibu bisa membersihkan sendiri dengan mudah. Tapi ada caranya dok. Cuman boleh pertama adalah membersihkannya ibu harus pasti dulu pakai senter. Jangan tiba-tiba langsung ingin membersihkan, ya dok. Karena banyak ibu-ibu yang merasa sebagai kegiatan rutin. Bersihkan telinga dengan cari tempat yang enak, anak-anak diajak dengan duduk yang posisi yang baik, kemudian pakai senter. Nah, lihat saluran telinganya nih dok. Ibu-ibu bisa lihat nih, kalau telinganya bersih, berarti kita nggak perlu membersihkan. Kemudian kalau tidak jelas, nah baru kita mulai melihat ada misalnya ada kotoran, baru kita boleh membersihkan telinga. Bagaimana cara membersihkannya? Bersihkan hanya 1 cm, sepertiga dari luar liang telinga ya dok, karena yang ada kotoran cuman bagian luar. Kalau membersihkan terlalu dalam, itu telinganya kotorannya terdorong, akhirnya menumpuk. Berapa seringnya sih? Yaitu 1 minggu sekali cek aja dulu. Dengan mengecek, kemudian kita lihat salurannya ada kotoran, pakai cotton bud, benda yang tumpul. Kami menganjurkan dengan cotton bud, tidak menganjurkan dengan benda-benda tajam karena berisiko berbahaya ya gitu. Nah, bersihkan hanya melihat ada yang celah yang kosong, kita bersihkan secara manual dengan sedikit dibasahkan cotton budnya, kita dorong keluar gitu. Nah, selebihnya sih nggak perlu membersihkan dok. Kalau misalnya nggak bermasalah, tidak usah gitu. Kira-kira jelas dok? Iya, jelas kan dok. Nah, ini buat sobat sehat semuanya ya, terutama orang tua yang ingin membersihkan telinga balitanya, ini penting sekali tadi ya yang disarankan Dokter Dewi itu untuk dikeker dulu ya dok ya, ada kotorannya atau tidak baru dibersihkan. Selanjutnya dok, kalau misalnya kotorannya kering terus keras gitu dok, nah itu bagaimana dok? Apakah boleh dikasih tetes telinga yang untuk pelunak kotoran ya, atau
kalau yang kita kenal serumen ya dok, itu yang dijual di pasaran itu boleh dipakaikan atau tidak dok? Nah, gini Dokter Resa. Tadi kan saya bilang sebagian besar punya kemampuan membersihkan sendiri kan dok. Yang karena misalnya keturunan atau bentuk anatominya salurannya tidak benar ya, jadi yang kecil pada anak-anak ya dok. Yang misalnya termasuk juga mungkin untuk dewasa ya bersama. Itu kalau yang suka bermasalah pada saat telah dilihat sama bundanya gitu, ini penuh, lebih baik bawa ke dokter. Kalau nggak ada celah yang ruang kosongnya sudah terlalu penuh, jangan coba-coba dibersihkan. Nanti saat di dokter ya bisa ke dokter umum, ke dokter THT yang dirasakan biasa ini ya berlangganan. Setelah dibersihkan kita boleh konsultasi. Kalau saya biasanya kami mengajarkan untuk cara memberikan yang benar seperti tadi yang pertama ya dok. Kemudian apabila memang tipenya kotoran yang keras dan selalu akan berulang, biasanya kami bilang akan diberikan tetesan yang sesuai, yang cocok untuk si anak tersebut gitu. Jadi tidak menganjurkan membeli yang bebas, yang menurut orang baik atau apa, jangan. Nah, nanti kalau memang itu biasanya dianjurkan nanti dengan ditetes beberapa hari setelah lunak baru ibu bisa membersihkan. Cuma ada beberapa pasien yang memang benar-benar dok, kalau dia terlalu sering keras, kering, kemudian salurannya tadi yang abnormal, biasanya kami akan menganjurkan sudah ibu nanti datang kembali secara berkala 3-6 bulan sesuai kebutuhan untuk dibersihkan oleh dokternya. Nah, jadi gitu, jangan beli sendiri tanpa instruksi dokter. Nanti dokter akan memberikan cara yang tepat, cara pemakaian dan cara membersihkan. Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi kan dari segi kotorannya kan obatnya tidak boleh beli sendiri ya dok ya. Selain yang tadi itu dok, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ya khususnya ketika membersihkan telinganya si kecil? Oke. Ini banyak kasus dok, saya sering banget nih, kadang-kadang nih yang saya suka wanti-wanti ke ibu-ibu adalah biasanya kalau bersihin jangan sambil nyambi, biasakan dengan posisi yang baik ya, pasiennya anaknya duduk dengan tenang, jangan sambil bermain gitu ya. Nah jadi bundanya lihat dulu benar-benar pakai senter, benar-benar ada, kalau tidak ada jangan penasaran karena terlalu dalam akan berbahaya. Kemudian waktu membersihkan setelah posisi enak, nyaman, bersihkan ya. Jangan menggunakan cotton bud yang lebih besar dari yang telinganya dok. Nah yang ada bukan keluar, malah tambah ke dalam. Jadi cotton budnya tadi, itu yang untuk emang anak kecil ya dok ya. Jadi diameternya lebih kecil dari yang telinganya. Betul. Ya, betul ya dok. Kemudian jangan memakai benda-benda tajam. Karena kalau benda-benda tajam yang biasa kan suka dijual tuh korekan telinga atau macam-macam. Nah itu akhirnya malah takutnya trauma dok. Karena anak suka tidak bisa diam. Kita sering banget menerima kecelakaan dari saluran telinganya, kemudian gendangnya bolong karena akibat anaknya bergerak. Jangan pakai yang vakum, juga suka ada tuh yang dijual-jual tren-tren yang seperti itu, cuman sederhana kok. Telinga itu membersihkannya dengan cara yang benar ya seperti tadi, sederhana sekali kok dok gitu. Anak ini kan lagi usia senang ya dok, kalau dibersihkan senang nih. Lebih baik ibu atau orang tua itu menaruh cotton bud di tempat yang aman. Karena nanti kadang-kadang kita berkreasi sendiri membersihkan yang ada takut trauma ya dok. Nah itu ya itu, jadi saya bilang lebih baik bunda juga jangan terlalu membiasakan anak sering membersihkan telinga, kemudian menaruh di tempat yang lebih aman. Nah ini hati-hati ya karena bisa takutnya dia pakai sendiri malah nanti merobek membran gendang telinganya ya dok ya. Terakhir nih dok ya, kan semua sobat sehat udah dengerin nih ya, pasti kan ada sobat sehat dewasa juga nih dok ya. Boleh dong kita berbagi tips gimana nih cara membersihkan telinga yang baik ya, khususnya sekarang lagi masa pandemi ya, susah untuk bertemu dengan dokter mungkin kan, jadi dari rumah harus merawat sendiri gitu dok. Tips membersihkan telinga sih secara umum sama dok, jangan terlalu sering bersihkannya, bersihkan dengan cukup cotton bud, jangan terlalu dalam, masih terlihat bagian putihnya. Ya, ada yang ingin saya sampaikan dok, sebenarnya keluhan-keluhan kebiasaan kita nih ya dok, buat sobat yang mendengar, bahwa telinga kebiasaan kita sekarang mulai banyak dengan habit yang salah dok. Nah kami dari dokter THT ini sangat berpesan banget, jangan suka pakai ear candle dok. Nah ear candle ini tidak FDA approved ya, dokter perlu ketahui bahwa itu tidak FDA approved, tidak dianjurkan. Iya, karena itu ada kebiasaan yang salah. Ini tip pentingnya dok, orang awam untuk mengetahui ear candle tidak menolong membersihkan telinga. Yang ada mencederai telinga ya dok.
karena saluran telinganya jadi lebih panas. Kemudian nanti datang di beberapa hari dengan telinganya salurannya agak bengkak, agak nyeri, atau kadang-kadang kalau terlalu dalam gendangnya juga bermasalah nanti Dok, bisa rusak. Nah, kemudian datangnya juga dengan kesakitan. Akhirnya kotoran yang nggak dapet, gendangnya yang malah cedera. Tips lainnya nih Dok, berikutnya saya suka mengingatkan bahwa hindari bising. Kita punya budaya sekarang untuk anak-anak nih sering main ke tempat yang bising. Tempat yang bising, kalau bermain di mall, perhatikan jangan di tempat yang bising keras dengan waktu yang lama. Karena kita menjaga kesehatan telinga untuk masa depan dengan tidak merusak fungsi telinga yang bagian satu. Ya Dok. Kemudian ada juga memakai earset Dok, yang suka kita anak-anak suka pakai kan sampai dengar musik keras-keras di bawah tidur, di bawah apa, itu sangat berbahaya karena penggunaan jangka panjang akan menyebabkan pendengaran sarafnya akan menurun. Nah, itu juga berlaku untuk orang dewasa sih Dok. Kira-kira ini jelas ya, yang penting sekali untuk menjaga kesehatan telinga ya Dok ya, tentunya ya. Baik sekali. Memang kan sekarang apalagi anak kecil mulai school from home ya Dok ya, dipakaiinnya earphone, headphone, itu yang bahaya, justru dapat merusak saraf-saraf pendengaran tadi ya Dok ya, begitu ya. Saya sedikit note ya Dok. Kalau untuk mendengar dalam frekuensi bicara tidak masalah Dok. Tetapi yang tidak boleh, misalnya anak dibiarkan, kita tidak mengontrol, dia mendengar musik keras, kencang, dan lama. Tolong diperhatikan. Nah, penggunaan dengar musik yang dibiarkan lama, di bawah tidur, ya termasuk daerah-daerah yang bising tadi, itu akan merusak saraf pendengaran. Tapi kalau mendengar volume biasa tidak apa-apa Dok. Cuma kalau misalnya tanpa telinganya dibersihkan, lagi ada kotoran, didorong gitu. Ada batasannya nggak Dok? Berapa lama kira-kira boleh pakai ininya? Aman, batasannya. Ya, batasan lamanya boleh pakai earphone atau headphone itu aman supaya tidak merusak saraf telinga. Betul. Penggunaan jangka panjang, perhatikan bahwa mendengar volume kalau di handphone atau itu kan ada ya Dok batas maksimal. Kalau bisa di bawah batas maksimal, jadi ada catatannya secara angka, kami membuat angka 60 desibel, tidak boleh lebih dari 1 jam. Oke, baik ya, ini notes banget ya buat semua sobat sehat yang mendengarkan ya. Mungkin bingung ya 60 desibel itu kira-kira berapa, pokoknya patokannya kalau di handphone tuh biasanya udah ada tulisannya ya, kalau udah lebih warna merah itu udah nggak boleh berarti. Terlalu lama. Nah, juga tidak boleh lebih dari 1 jam. Baiklah, terima kasih Dokter Dewi buat masukannya, sangat berguna sekali tentunya ya buat kesehatan telinga kita semuanya. Dan terima kasih buat sobat sehat semuanya yang sudah menyaksikan acara Kepo kali ini. Kami ingatkan kembali untuk bantu kami dengan like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Juga boleh follow IG-nya Pro Sehat. Terima kasih semuanya, salam sehat buat semuanya. Dadah.